Kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, apa cirinya? Ibtalahum, maka Allah akan segerakan ujian kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan keselamatan dalam hidupnya. Mudah-mudahan semua yang hadir hidupnya di tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua makin disayang oleh Allah. Kita baca doanya, ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan di jalan agamamu, afiat tubuh kami, berkah rezeki kami, bermanfaat ilmu kami. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, rahmat ketika kami wafat, ampunan setelah kami wafat. Ya Allah, ringankanlah nanti sakaratul maut kami, mudahkanlah nanti hisab kami, dan masukkanlah kami nanti ke dalam surgamu, dan jauhkan kami dari siksa nerakamu.
Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang bahagia bisa hadir kembali di Masjid Raya Bintaro Jaya. Apa kabar semuanya, sehat? Dari jawabannya kayak lagi banyak masalah ini kedengarannya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Dari suaranya seperti ada jeritan hati yang tersakiti itu barusan ya. Insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umurnya. Mudah-mudahan semua yang hadir tambah berkah hidupnya. Mudah-mudahan tahun depan tambah banyak uangnya. Ada yang punya hutang di sini, ada? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Oh, masih wajah yang sama ya. Ahilman doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum berangkat haji, ada? Yang belum umroh, ada? Mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar. AA doakan yang belum haji umroh bisa berangkat haji dan umroh. Izin teman-teman, adik-adik saya, ada yang belum nikah, ada? Yang masih jomblo, ada? Yang masih sendiri, ada? Didoain ya. Mudah-mudahan tahun depan segera ketemu jodohnya. Gak enak sama yang lain kan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu Ramadan masih sendirian? Ya, ya. Catat ya, itu status tahun baru ya, insya Allah ya. Tolong aminkan sama-sama yang belum menikah segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh. Mudah-mudahan jodohnya lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya. Minimal jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak. Pasti yang ditunggu adalah warisannya itu ya. Allahu Akbar walillahilham. Terima kasih Pak Bambang, seluruh DKM MRBJ. Akhirnya setelah sekian purnama Allah izinkan lagi untuk hadir di MRBJ. Teman-teman Remisha semua, mudah-mudahan Allah jaga kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ahilman mau mulai tausiahnya dengan pertanyaan. Boleh apa boleh? Emang boleh? Boleh ya. Boleh saya tanya? Boleh ya. Kalau ada pertanyaan berarti harus dijawab. Oke. Saya mau tahu, siapa di antara jamaah, ayah, bunda, teman-teman sayang, siapa di sini yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Dari jawabannya agak terpaksa tadi ya. Coba lebih ikhlas ya, lebih tulus. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Ayo yang keras. Siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Pakai senyum. Jangan. Dinikmati. Ulangi. Siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Lebih semangat. Siapa yang tahun depan hatinya ingin tambah tenang? Siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang tahun depan rizkinya ingin bertambah berkah? Mau? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Mie. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tolong catat ya.
orang itu nggak akan bisa dapat kebaikan yang terbaik dalam hidupnya sebelum dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi AA ceramahnya pendek apa panjang? Lama apa sebentar? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustadz, tolong pahami perasaan saya kalau begitu. Baik, teman-teman sekalian, ada 3 sikap yang harus kita miliki agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi maghrib ini AA akan bicara tentang masa lalu. Nanti barangkali narasumber selanjutnya akan bicara masa depan. Saya ingin membuat semua jamaah yang hadir belajar untuk nengok masa lalu, bukan untuk menyesalinya, tapi untuk bercermin dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Betul? Ahilman lihat dari wajah yang hadir ini ada seperti wajah-wajah trauma dengan masa lalu. Apalagi yang sebelah kanan saya lihat banyak akhwat yang sedang menjerit perasaannya ini. Dan dari wajah yang hadir ada kemiripan. Saya lihat ini mirip wajahnya semua, wajah banyak masalah kelihatannya. Dan jangan tersinggung karena ciri orang hidup pasti punya masalah. Betul apa betul? Makanya ada yang bilang begini, AA, kenapa ya hidup saya banyak masalah? Wajar, kau masih hidup. Kalau nggak mau punya masalah jangan, alias, iya. Jadi selama hidup kita masih dititipkan masalah, maka sebenarnya kita masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Dan bagi saya, masalah itu singkatan. Apa itu Ahilman? Masalah, masa mengenal Allah. Status tanggal 1 Januari besok gitu. Masalah, masa mengenal Allah. Maka izin ya, orang beriman itu bukan tidak punya masalah, tapi orang beriman itu dikasih tenang oleh Allah dalam menghadapi masalah. Setuju apa setuju? Maka teman-teman, jangan pernah berpikir hidup gak mau punya masalah. Jangan. Karena di antara ciri dan cara Allah mencintai seorang hamba, Allah titipkan ujian kepada hamba tersebut. Perhatikan hadisnya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat cobaannya, makin besar pahalanya. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, apa cirinya? Ibtalahum, maka Allah akan segerakan ujian kepada mereka. Apa rumusnya? Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Kata Nabi, barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka, benci kepadanya. So, teman-teman sayang, di awal kajian ini Ahilman ingin menguatkan kita semua untuk semua masalah yang sedang hinggap dalam hidup kita. Katakan di hati, semuanya akan baik-baik saja selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Iya apa iya? Masa lalu sesuatu yang telah terjadi, jangan terlalu disesali. Masa depan sesuatu yang belum tentu terjadi, jangan terlalu ditakuti. Nikmati dan jalani semua yang sedang terjadi hari ini. Betul? Maka orang
akan bisa menemukan kehidupan yang lebih baik ke depan jika dia bisa berdamai dengan masa lalu. Apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan untuk bisa berdamai dengan masa lalu? Tulis, ada 3 saja. 1, sikapnya adalah maafkan. 1, 2, 3. Lebih keras suaranya ya. Maafkan. Ayo, apa sikap yang pertama? Lebih keras. Untuk semua yang terjadi, belajar untuk memaafkannya. Ahilman, kenapa bukan melupakan? Kenapa memaafkan? Sekarang saya tanya, memaafkan dengan melupakan sama apa beda? Jawab yang keras. Sama apa beda? Memaafkan dan melupakan sama apa beda? Di mana bedanya? Biar cepat jawabannya di situ. Sama apa beda? Beda. Di mana bedanya? Lebih keras, di mana bedanya? Oke. Siapin kameranya. Status tanggal 2 ini ya. Bedakan antara memaafkan dan melupakan. Memaafkan dan melupakan itu beda. Apa bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar kamu tidak membenci kepada sesuatu atau seseorang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan itu artinya membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada sesuatu atau seseorang yang menyakitimu. Sama apa beda? Beda. Memaafkan itu urusannya hati. Melupakan itu urusannya pikiran. Sekarang saya mau tanya, melupakan itu susah apa susah? Susah aja, susah banget. Yang ada, semakin kita berusaha melupakan, bukan semakin lupa, betul? Yang ada, semakin keras kita melupakan, semakin teringat dengan sesuatu yang pernah menyakiti kita. Betul? Maka tugasnya bukan melupakan, tugasnya memaafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status tanggal berapa itu? Tanggal 3 ya. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Maka teman-teman sekalian, belajar memaafkan untuk semua yang pernah menyakiti kita. Ustadz, tahun 2023 ini sakit banget Ustadz. Kejadiannya terlalu pahit untuk saya ingat-ingat Ustadz. Berat Ustadz. Izin, saya nggak tahu pasti ya, tapi mungkin ada di antara teman-teman yang tahun kemarin itu berat banget hati untuk melewatinya, betul nggak? Mungkin ada yang ditinggal pergi sama orang yang disayang. Ada nggak? Ada nggak? Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah berharap kepada seseorang. Aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Mohon maaf teman-teman. Dan biasanya, izin ya, biasanya ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Setuju apa enggak? Biasanya ujian yang paling berat itu datang dari orang terdekat. Jangan kaget teman-teman, ternyata para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Izin, istrinya.
Setelah itu punya anak Khabil. Nguji nggak? Nguji lagi. Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya. Ingat, yang nguji itu anak pertamanya. Namanya siapa? Kanaan. Nabi Nuh juga diuji oleh istrinya. Ayo kuis, siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Iya ya. Nggak usah pusing jawabannya ya. Udah itu, biar cepet lah. Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istrinya tadi namanya Ibu Nuh. Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya. Tolong jawab yang keras, siapa namanya? Ibu Lut. Iya. Bukan hanya istrinya, tapi diuji juga oleh kaumnya. Betul? Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Siapa namanya? Azar. Awas hati-hati, jangan Abi Ibrahim jawabannya ya. Namanya Azar. Betul? Bukan hanya diuji oleh ayahnya, tapi juga diuji oleh istrinya. Yang diizinkan oleh Allah sulit mendapatkan keturunan. Betul? Nabi Musa diuji oleh ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji oleh saudaranya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh pamannya. Betul? Maka teman-teman sekalian, dalam hidup Ahilman percaya semua di antara kita pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada rumah tangga diuji, suami diuji oleh siapa? Istri diuji oleh siapa? Suami. Rumah tangga itu rumit ya? Iya. Kalau sederhana, rumah makan. Status tanggal 4 itu ya nanti. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Aku tuh makin bingung ya. Ada rumah tangga yang kelihatan di sosmed fine-fine aja, tapi ternyata harus portofolio rumah tangga yang seperti apa lagi? Bingung. Teman-teman, jangan khawatir. Yang menjalani mereka, kenapa kita yang riweuh tuh? Nah, ini masalah kita tuh. Dan ternyata kita itu akan diuji oleh orang yang terdekat dalam hidup kita. Sikap yang terbaik apa? Maafkan. Untuk semua yang telah lewat, maafkan. Ustadz gampang bilang maaf. Tak segampang itu Ustadz. Aku tuh ya Ustadz, setelah putus sama dia, aku jadi gak pernah bisa makan apa-apa Ustadz. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goreng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus barangkali. Mah enak, lupakan, maafkan. Aku setelah putus sama dia jadi nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Semua. Makanya kalau hujan, air turun di luar, tapi sebenarnya air mata yang turun di pipiku Ustaz. Nggak usah lebih begitulah. Saya sering bilang begini, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. So teman-teman sayang, memaafkan itu memang gak mudah, tapi melupakan lebih gak mudah. Betul gak? Terus gimana Ustadz? Kalau kita ingin semangat menghadirkan amal dan sikap terbaik dalam hidup kita, kita harus paham apa keutamaan dari amal yang kita lakukan itu. Tulis 5 keistimewaan dari Allah untuk kita yang bisa memaafkan. Ada berapa? 5. 1, orang yang memaafkan itu diakui sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang saya tanya, teman-teman mau nggak diakui menjadi orang bertakwa di hadapan Allah? Jika mau, di antara cirinya adalah wala'afina aninnas,
belajar untuk bisa memaafkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Dua, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di antara ciri orang baik itu adalah orang yang bisa memaafkan. Sekarang saya mau tanya, teman-teman mau nggak dicintai oleh Allah? Sikapnya belajar memaafkan. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kata guru saya, Hilman, seberapa cepat engkau bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu juga Allah mengampuni setiap dosa-dosamu. Maka teman-teman sekalian, mau sampai kapan kita menanam kebencian di hati kita, sedangkan waktu terus berpacu dalam umur kita? Betul? Orang yang paling rugi adalah orang yang saat dia kembali kepada Allah, sedangkan di hatinya masih menyimpan kebencian dan kedengkian kepada orang lain karena sakit yang pernah dia rasakan. So, belajar memaafkan kesalahan, karena ternyata orang yang bisa memaafkan adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga. Perhatikan, kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Ayo, Ahilman tanya, maafin orang yang nyakitin kita mudah apa susah? Susah. Berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita mudah apa susah? Susah. Menyambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan kita mudah apa susah? Susah ya. Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. So, orang yang bisa memaafkan disiapkan istana di surga. Dan yang kelima, perhatikan, orang yang bisa memaafkan ditenangkan hatinya oleh Allah. Ada berapa? 5. Catat ya, saya ulangi lebih cepat ya, biar bisa jadi status 30 detik nih ya. 5 keistimewaan dari Allah untuk orang yang bisa memaafkan. Yang pertama, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang bertakwa di sisi Allah. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga oleh Allah. Dan yang kelima, orang yang pandai memaafkan itu ditenangkan hatinya. Sikap yang pertama apa? Maafkan. Yang kedua, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, sikapnya adalah doakan. 1, 2, 3. Untuk semua yang sudah terjadi, doakan. Doakan. Tidak ada sesuatu yang lebih tajam dalam hidup kita kecuali apa? Doa. Sepenting apa doa itu? Penting banget. Apa di antara alasannya? 4 saja. 1, doa itu intisari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu titik yang paling utama dalam ibadah. Makanya orang yang rajin berdoa disayangi oleh Allah. Orang yang rajin berdoa dicintai oleh Allah. Nauzubillah,
Orang yang tidak pernah berdoa, orang yang sombong, berarti dia dimurkai dan dibenci oleh Allah. Dua, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Maka teman-teman sekalian, belajar curhat sama Allah, belajar ngadu sama Allah, belajar deketin Allah, belajar bilang apapun sama Allah. Mulai hari ini jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Setuju? Status tanggal 6 Januari yang tadi itu tuh. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Sekarang coba teman-teman evaluasi, sepanjang tahun 2023 sebanyak apa sakit hati yang kita rasakan. Cek, bisa jadi karena hatimu terlalu berharap kepada manusia. Betul? Istri berharap kepada suami, siap-siap, faktanya banyak suami yang tidak sesuai dengan harapan istrinya. Betul? Salahnya bukan salah suamimu, salahnya kamu terlalu berharap kepada suamimu. Ada yang bilang gini, "Aa, gimana ya biar suami aku nggak ada salahnya?" Gampang, nikah aja sama malaikat. Yang tidak punya salah hanya malaikat. Selama suamimu itu manusia, selama itu pasti punya salah. Betul apa betul? Ustadz, gimana ya caranya biar istriku itu nggak banyak salah? Gampang, ganti cara pandangnya. Bukan orangnya, cara pandangnya. Istri itu media amal soleh untuk kita. Betul? Kalau semua yang terjadi itu harus sesuai dengan kita, gimana caranya kita bisa punya pahala sabar? Betul nggak? Istri jadi soleh gara-gara suaminya soleh, biasa nggak? Ayo jawab. Istri jadi soleh gara-gara suaminya soleh, biasa tidak? Biasa. Tapi istri jadi soleh ketika suaminya walaupun tidak soleh, keren tidak? Keren, tapi susah. Betul? Suami juga sama. Gimana ya caranya biar aku tuh tetap sayang sama istri dibalik istriku yang cerewet, yang banyak mintanya? Pak, jawab jujur. Lebih baik jujur ya, jujur. Pilih mana? Istri cantik, cerewet, atau abstrak? Saya nggak bilang jelek ya, abstrak aja nggak jelas gitu maksudnya. Cantik, cerewet, atau biasa aja diem terus? Diem weh. Mau beli apa? Mau makan apa? Jawabannya lebih baik yang mana? Istri cantik, cerewet. Bapak bersyukur ya punya istri yang cerewet. Berarti dia teh perempuan, Pak. Serius. Ternyata kebutuhan kosakata laki-laki dan perempuan tuh beda. Laki-laki itu kebutuhan kosakatanya 5.000 per hari. Perempuan itu minimal 40.000 per hari. Makanya Ahilman mah kalau istri lagi cerita dengerin aja, karena dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Iya serius. Kalau nggak didengerin nanti akan memuncak di akhir tahun. Terus gimana Ustadz? Dengerin aja. Makanya bapak sayangi istri, Pak. Bener, istri yang cerewet itu permata yang harus diingetin sama kita, Pak. Makanya saya sering bilang ya, ada 3an yang disukai oleh istri. Catat istri, siapin kameranya ini. Ada 3an. Udah ada waktunya apa? Oh nggak ada ya. Ada 3an yang disukai istri. 1, pujian.
2 perhatian, 3 transferan. Ibu-ibu tolong jawab, mana yang paling penting, mana yang paling utama? Tahun depan berubah ya Ustadz, itulah kehidupan. Makanya ayah, ayo mulai ke depan itu menghadirkan komunikasi yang baik, dan percaya bahwa tidak ada senjata yang paling kuat untuk kita orang beriman kecuali apa? Doa. Makanya doa itu yang ketiga, kenapa penting senjatanya orang beriman. Ayo doain teman-teman. Suami biar istri lembut hatinya, doain. Istri juga doain, bukan dicerewetin suami itu. Ternyata Pak, Ibu sayang, suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri. Suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Jangan kaget ya, yang dibutuhkan suami itu adalah ketenangan. Jadi kalau suami di rumah tidak mendapatkan ketenangan, maka suaminya akan mencari ketenangan di luar rumah. Mungkin ada kesempatan diganti. Halo, kenapa sedih begini wajahnya ini tuh? Makanya belajar lebih tenang. Ada 3 yang disukai oleh suami. 1, ketenangan. 2, jadi lupa lagi kalau urusan suami mah, karena buat ngingetin saya juga itu mah ya. Ketenangan, penghargaan, ini nih penting nih, kemuliaan. 3. Suami itu butuhnya ketenangan, penghargaan, dan kemuliaan. Makanya istri doain suami, doain, nggak usah nuntut. Ayah teh berubah, mama teh udah capek. Kata suaminya, suruh siapa capek begitu atuh mama teh. Nggak usah bilang gitu, bilang aja sama Allah, ya Allah, yang punya hati suami kan Engkau ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah. Kalau nggak lembut, panggil umurnya ya Allah. Pusing ya Allah, saya juga ngeliat. Maksudnya panggil biar makin dekat sama Allah itu. Kan Allah manggil kita dengan 3 panggilan, betul nggak? 1 panggilan azan, perintahnya sholat. 2 panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umroh. 3 panggilan apa? Panggilan maut. Udah itu aja. Ibu pilih. Kalau suami nggak lembut, suruh sholat. Kalau sholat masih nggak lembut juga, suruh haji umroh. Kalau haji umroh nggak lembut juga, ya udah, suruh kemana aja terserah dia lah. Yang penting doain sama kita. Sama teman-teman juga nih, yang masih jomblo, yang belum menikah, doa. Karena yang keempat, doa itu merubah takdir. Catat. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat melebihi takdir kecuali doa. Tapi ingat, yang bisa dirubah adalah takdir mu'allaq. Takdir itu ada 2, 1 takdir mubrom, 2 takdir mu'allaq. Apa bedanya? Takdir mubrom itu segala ketetapan Allah yang terjadinya tidak melibatkan usaha manusia. Itu takdir mubrom. Contoh, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, kita nggak bisa milih keluarga kita seperti apa, enggak. Itu takdir mubrom, nggak bisa, ditentukan oleh usaha kita. Nanti ada yang kedua, namanya takdir mu'allaq, ketetapan Allah yang terjadi karena melibatkan usaha manusia. Maka teman-teman sayang, ke depan ada banyak harapan yang kita bangun, betul? Yang masih jomblo pengen nikah nggak? Jawab dong. Pengen nikah nggak? Mau dapat pasangan? Doa. Iya. Emang TikTok? Iya. Mau dapat jodoh yang soleh? Iya. Bukan itu, bukan. Doa, ikhtiar, doa, usaha, doa. Makanya teman-teman kalau doa kudu yakin. Nanti buka di rumah ya, surat Asy-Syura ayat 26. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Allah hanya akan mengijabah doanya orang beriman dan beramal soleh. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Allah hanya akan mengijabah doanya orang yang yakin. Makanya dalam doa kudu yakin. Nanti malam muhasabah doa kudu yakin. Jangan ragu. Ini mah kadang-kadang doa suka ragu. Ya Allah,
hamba tuh pengen punya calon suami yang soleh, tapi nggak mungkin ya Allah, hamba aja begini ya Allah. Anda itu doa, yang mengabulkan siapa? Allah. Dan ingat ya, doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Status tanggal 8 Januari itu, doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Kalau memohon dan meminta, berarti yang paling tahu tentang doa kita siapa? Allah. Teman-teman sayang, Allah itu mengabulkan doa hambanya dengan 3 cara. 1, yes. 2, no. 3, wait. Ada berapa? 1, 2, 3, wait. Yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau. Yang kedua, wait, tunggu. Yang kedua apa? No, tidak. Apa pentingnya doa? Tadi Ahilman sampaikan ada 4 setidaknya. 1, doa itu intisari ibadah. 2, doa itu cara kita komunikasi dengan Allah. 3, doa itu senjatanya orang beriman. Dan yang keempat, doa itu bisa merubah takdir. Maka teman-teman sekalian, Allah senang kepada hambanya yang senang berdoa. Makin hambanya berdoa, makin Allah senang. Dan ingat, setiap doa Allah akan kabulkan dengan 3 jawaban tadi. 1 apa? Yes. 2, no. 3, wait. Yes, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta, yang kamu mau. 2, no, Allah gantikan dengan sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah. Makanya ingat, kadang Allah itu tidak memberikan apa yang kamu minta karena Allah tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Maka sering Ahilman sampaikan, kadang kegagalan kita pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Contoh misalnya, ada di antara teman-teman yang pernah deket sama seseorang tapi kemudian gak jadi nikah. Sakit dong. Sakit nggak? Sakit nggak? Gencana yo, nggak apa-apa, biasa aja. Jawabannya mulai hari ini jawab, iya aku nggak jadi nikah sama dia karena Allah tahu dia bukan orang yang terbaik untukku. Jelas? Berarti siapa yang terbaik? Nah itu masalahnya. Saya juga nggak tahu siapa. Allah tahu tidak? Allah tahu tidak? Maka ini rumus, jangan terlalu banyak menceritakan masalahmu kepada orang lain. Termasuk kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu banyak menceritakan tentangmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Orang yang benci sama kita, kalau kita mendapatkan kesulitan, boleh jadi dia gembira dengan kesulitan kita. Betul? Udah, ngadunya sama siapa? Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau tidak mengizinkan orang itu jadi pasanganku karena Engkau sedang menyiapkan orang lain yang lebih bisa membahagiakanku. Tapi siapa ya Allah? Boleh jadi malam ini kita datang ke MRBJ, sepulang dari sini ya biasa aja gitu ya, nggak ada cerita gimana, nggak, itu hanya di FTV itu ya, kita nggak ada yang tahu. Pulang dari sini kan misalnya sendalnya kutuker, bisa dong, bisa nggak? Misal teman-teman akhwat ada yang datang sama ayahnya, terus ayahnya nanti sendalnya ketuker sama calon laki-laki itu. Ayahnya capek nyari sendal, ternyata sendalnya ketemu seorang laki-laki berkulit putih, berambut pendek, dadanya bolong. Agak bahaya itu ya. Ketemu di situ, tukeran. Ayah, sendal saya, kata laki-laki itu. Kata saya, enggak, sendal bapak.
Senah saya, senah bapak, senah bapak, berantem. Ternyata ketuker, nomornya beda. Bapaknya 42, itu yang dipakai oleh bapaknya nomor 41, emang kekecilan sedikit. Ditanya, oh iya maaf adek, nomor adeknya, nomor bapaknya. Ditanya sama bapaknya, sama siapa kesini? Saya memang tinggal di sini pak. Oh, adek, saya security di sini pak. Oh bukan, itu cerita yang lain nih, plot twist yang lain ya. Saya datang ini pak buat muhasabah akhir tahun. Oh, nanya dia, bapak dengan siapa? Iya, saya sedang sama nganterin putri saya. Dia pengen datang haji ke sini, pengen ketemu Ustadz Hilman katanya. Emang putri saya emang ngefans sama Ustadz Hilman, bahkan pengen punya suami tuh kayak Ustadz Hilman katanya. Jadi anda jangan berharap ya. Kata saya, anak kok jadi begini katanya. Enggak begitu. Sama siapa? Sama anak perempuan bapak. Dipanggil anak perempuannya, sini. Masya Allah. Ternyata pas lewat, ting 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 ting, ting 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 ting, dua mata bertemu di satu pandangan yang sama. Kamu siapa ya? Saya nggak tahu tuh. Oh udah. Buat ayahnya gampang, kata ayahnya, dek, nanti kalau kamu cari pasangan, cari yang suka ke masjid ya. Tadi ayah ketemu sama anak muda lulusan kedokteran UI katanya. Terus cuman nggak lulus katanya tuh. Sempat kuliah di UI cuman nggak lulus. Tapi katanya lulusan, iya nggak lulus maksudnya gitu. Tapi kayaknya dia anak yang baik deh. Mau nggak ayah kenalin kamu sama anak laki-laki itu? Teman-teman akhwat, cari laki-laki yang suka ke masjid ya. Masjid aja nggak dia tinggalin, apalagi kamu. Kalau dia udah mau ninggalin masjid ya apalagi kamu siapa? Sama penting banget buat perempuan, tolong cari laki-laki yang suka bangun subuh ya. Bagaimana kamu mau bangun rumah tangga, bangun subuh aja nggak bisa? Makanya malam ini penentuan, nanti malam siapa yang paling bangunnya cepet, itu tanda dia insomnia, berarti nggak bisa tidur. Nanti malam siapa yang paling semangat doanya, yang paling kuat mintanya, tuh saya doain deh pulang dari sini jodoh mah nggak ada yang tahu kan? Iya nggak? Aku tuh sering banget ketemu banyak orang, cuman ya sayangnya suka beda keyakinan. Apa? Iya, saya yakin mau, dia yakin nggak mau sama saya. Buat Allah mah gampang, betul nggak? Doain sama Allah, doa sama Allah. Makanya malam ini boleh jadi jawaban kita wait, kata Allah, tunggu. Mungkin yang kemarin pindah itu nggak jadi sama kita itu ya nggak apa-apa, doain aja. Tapi doain yang baik-baik, jangan yang nggak baik. Ya Allah, semoga tabrakan ya Allah. Jangan, doain yang baik, karena doa baik akan kembali kepada yang mendoakannya. Setuju? Untuk semua yang telah pergi, doakan, insya Allah. Yang terakhir ini puncaknya, ikhlaskan. Tuh 2 3. Satu apa? Maafkan. 2 doakan. 3 ikhlaskan. Apa itu ikhlaskan? Belajar menyerahkan semua urusan kita sama siapa? Allah. Syukuri apa yang Allah beri, sabar dengan apa yang Allah uji. Saya bilang begini ya teman-teman, untuk semua masalah yang sedang kita hadapi, yakinlah pada akhirnya semua masalah itu akan selesai, sebagaimana selesainya semua masalah-masalah yang kamu hadapi di tahun-tahun kemarin. Jadi kalau malam ini ada yang ngerasa seberat ini hidup saya, sebesar ini masalah saya, yakin semua masalah kita akan selesai sebagaimana selesainya masalah kita yang kemarin di waktu-waktu yang kemarin. Setuju? So teman-teman, jangan putus asa. Teman-teman, jangan pernah gelisah berlebihan. Allah itu tidak suka kepada orang yang mengaku beriman tapi dia putus asa dalam hidupnya. Jangan. Apa kata Allah? Surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kalian putus asa, jangan kalian bersedih hati, sesungguhnya
kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. So teman-teman yang hari ini lagi gelisah urusan jodohnya, tenang, ada siapa? Allah. Teman-teman yang sekarang lagi pusing urusan rezekinya, lagi pusing urusan ekonominya, ayo tenang, kita punya siapa? Allah. Sering Ahilman sampaikan, jangan pernah khawatirkan rezekimu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari apa? Hari 9 ini, Senin pertama tahun depan. Buat status kerja di kereta kan cocok tuh. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Kata Nabi, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Berarti kalau sampai tahun ini Allah izinkan kita masih hidup, berarti masih ada catatan rezeki untuk kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Untuk yang barangkali di PHK, yang dirumahkan, yang mungkin usahanya ustadz lagi berat-beratnya, oke, sudah terjadi itu. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Teman-teman sayang, ayo besok semangat lagi, siapin CV-nya lagi, ngelamar kerja lagi, yang dagang bangkit lagi, usaha lagi, cari modal lagi. Allah itu senang kepada hambanya yang berusaha. Wa alaisa lil insani illa masa'a. Allah tidak akan memberikan hasil kecuali sesuai dengan yang diusahakannya. So teman-teman sayang, kerja saja, usaha saja, cari saja rezekinya, biarkan Allah yang menentukan kebaikannya. Tapi ingat, ikhtiar ada dua. Satu ikhtiar bumi, dua ikhtiar langit. Ikhtiar buminya apa? Kerja, usaha, dagang, bertani, berkebun, silahkan. Tapi ikhtiar langitnya apa? Tingkatkan bertakwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Teman-teman, untuk semua yang telah terjadi, ikhlaskan. Mau sampai kapan kita terbelenggu dengan perasaan hati yang terus tersakiti? Sayang, terlalu sayang air matamu untuk dihabiskan menangisi orang yang pernah menyakitimu. Terlalu sayang air matamu untuk menangisi pekerjaan yang barangkali memberhentikanmu. Tangisi itu dosa kita, tangisi itu kesalahan kita, tangisi itu maksiat kita. Teman-teman, nangis karena ada orang yang ngatain kita. Teman-teman nangis karena kehilangan pekerjaan. Teman-teman nangis gara-gara diputusin. Teman-teman nangis karena disakitin. Kalau kita masih nangis sama yang kayak begitu, bedanya kita sama orang yang gak beriman apa? Kalau kita masih nangis gara-gara urusan dunia, bedanya kita sama orang beriman apa? Yang membedakan kita sama orang yang tidak beriman, kalaupun kita nangis, nangisnya karena kita takut kepada Allah. Nangisnya kalau karena pekerjaan, karena kita belum bersyukur dengan pekerjaan kita. Nangisnya kalau karena pasangan, karena kita belum berbuat baik sama pasangan kita, bukan karena yang lain. Dunia ini terlalu sayang untuk ditangisi. Lebih baik menangisi akhirat yang benar-benar akan kita temui di waktu yang akan datang. So, sepulang dari sini, 3 sikap. 1 apa? Maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Perbaiki hubungan sama Allah, perbaiki hubungan sama manusia. Izin ya buat adik-adik saya, perbaiki hubungan sama orang tua. Yang sepanjang tahun ini pernah menyakiti hati orang tua, minta maaf. Yang sepanjang tahun ini pernah menggores luka di hati orang tua, minta maaf. Hati-hati. Kata Nabi, ada 2 dosa yang siksa balasannya disegerakan di dunia. 1,
dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang kedua dosanya seseorang yang pernah menzulimi orang lain. Maka siapapun yang masih punya orang tua, muliakan, cukupkan, bahagiakan. Jangan pernah menyakiti hatinya. Satu kali saja engkau menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget. Boleh jadi masalahmu yang datang sekarang, ujianmu yang menimpa sekarang, musibahmu yang melanda hidupmu sekarang, itu disebabkan karena ada sikapmu terhadap ayah ibumu yang pernah menyakitinya, sehingga mengundang keburukan dalam hidupmu. Maka jangan pernah menyakiti hati orang tua. Belajar nyenengin, belajar bahagiain, muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu sebelum terlambat. Ketika engkau kehilangan orang tua, maka akan ada kesempatan baik yang kehilangan dalam hidupmu. Mudah-mudahan sepulang dari sini kita bisa perbaiki hubungan kita dengan manusia dalam hidup. Anak, perbaiki sama orang tua. Suami istri, perbaiki hubungannya. Orang tua sama anak, doakan anak kita. Ayah, bunda, jadi orang tua itu berat memang, tapi doakan ya anak-anak kita. Dan jangan pernah menjudge keburukan bagi anak kita. Boleh jadi anak yang paling muji kita sekarang, nanti akan jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling muji kita sekarang, mungkin nanti anak yang bisa mengangkat derajat kita. Dan saya percaya itu hanya bisa terjadi kalau kita punya sikap 3 tadi: maafkan, doakan, ikhlaskan. Saya sering bilang begini, kadang kita dalam hidup suka bilang, ya Allah kenapa begini, nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Jadi apapun yang terjadi sesuai dengan izin Allah, dan Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berdamai dengan masa lalu, dan tahun depan hidup kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Terakhir, Ahilman izin berdoa, boleh? Apa boleh? Saya izin berdoa, mudah-mudahan ini bisa melengkapi dan menyempurnakan time lapse kita akhir tahun ini, dan tentunya kita berharap tahun depan kehidupan kita lebih baik daripada tahun ini. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, terima kasih untuk tahun 2023 yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ya Allah, terima kasih untuk semua cerita hidup yang Kau takdirkan sepanjang tahun ini kepada kami. Ya Allah, terima kasih untuk semua nikmat yang Kau titipkan kepada kami sepanjang tahun ini. Ya Allah, terima kasih atas semua ujian yang Kau hadirkan kepada kami sepanjang tahun ini. Ya Allah,
kami mohon dengan sangat, jangan keluarkan kami dari tahun ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kami dengan tahun ini kecuali Engkau maafkan semua kesalahan kami. Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Kami akui ya Allah, jika tahun ini ada musibah yang mendera kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Rob, di penghujung tahun ini, ampuni semua dosa-dosa kami. Hapuskan semua maksiat kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum nanti kami kembali kepadamu ya Allah. Allah, maafkan mata kami jika sering melihat yang haram. Allah, maafkan lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan tangan kami ya Allah jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya untuk kami. Ya Allah, maafkan perut kami jika di perut ini pernah masuk harta yang haram ya Allah. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Apalagi dosa kami yang sering melalaikan perintah-Mu ya Allah. Maafkan sepanjang tahun ini jika kami sering melalaikan sholat, sering mengakhirkan sholat, jarang baca Al-Quran. Belum sempurna puasa kami ya Allah. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan kami semua jika pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah. Maafkan kami semua ya Allah jika pernah menyinggung perasaan hati orang tua kami, ayah ibu kami. Allah, 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 jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surgamu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti ke dalam surgamu ya Rabb. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, tutuplah akhir tahun kami di tahun 2023 ini dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Malam ini Engkau izinkan kami datang ke masjid ya Allah. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih malam ini Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan kami menutup akhir tahun dengan kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Allah, Allah, jika malam ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Allah, jadikanlah
tahun 2024 ke depan hidup kami makin baik ya Allah. Hati kami lebih tenang, urusan kami lebih lapang. Bapak Ibu jamaah sekalian, silakan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya hajat, yang punya keinginan, punya harapan, ayo bilang sama Allah. Allah. Yang punya masalah seberat apapun bilang sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tahun depan perbaiki hidup kami ya Allah, lebih baik ibadah kami, lebih istiqomah ibadah kami, lebih berkah rezeki kami, lebih rukun rumah tangga kami, lebih soleh solehah anak cucu keturunan kami, lebih lancar usaha kami ya Allah, lebih mudah pekerjaan kami, lebih dekat rezeki kami ya Allah. Dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di tahun depan izinkan kami semua bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Izinkan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Jika Engkau izinkan kami bisa berangkat haji ke Baitullah. Izinkan kami bisa berangkat umroh ke Baitullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.